warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMA Negeri 1 Sukamakmur, kelas 12 IPS 2 kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pembelajaran sejarah dengan guru Ibu Dian Mariati SPT. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang judul pembentukan RIS menuju NKRI dan peranan para tokoh wanita, seniman, dan sastrawan. Pembentukan RIS. Negara RIS berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Dalam konstitusi itu juga dijelaskan bahwa presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden RIS, maka presiden RI menjadi kosong. Untuk itu, ketua KNIP MR Asad ditunjuk sebagai pejabat presiden RI. Tanggal 27 Desember 1949, MR Asad dilantik sebagai pemangku jabatan presiden RI, sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Soekarno kepada MR Asad. Pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember. Pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mo Hatta, sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sase bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Loving. Kembali ke negara kesatuan setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat, terutama negara-negara bagian di luar RIS. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagian berikut: 1 negara Indonesia Timur, 2 negara Sumatera Timur, 3 negara Pasundan Jawa Barat, 4 negara Jawa Timur, 5 negara Madura. Di samping 6 negara bagian tersebut, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus otonom. Di antaranya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, daerah Kalimantan Tengah, daerah Banjar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka Belitung, dan Riau Kepulauan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen, DPR, dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari penjabat Presiden RI, MR Asad. Dengan demikian, berakhirlah riwayat hidup negara RIS. Dengan secara resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Soekarno kembali sebagai presiden dan Mo Hatta sebagai wakil presiden RI. Persamaan para tokoh wanita, seniman, dan sastrawan dalam sejarah budaya dan masyarakat memiliki dampak yang signifikan di bagian bidang. Peran tokoh wanita, pemimpin, dan pemberdaya. Banyak tokoh wanita yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan sosial dan politik. Misalnya
Kartini yang memperjuangkan hak perempuan untuk laki-laki. Pendidik, beberapa tokoh wanita menjadi penggerak utama dalam pendidikan seperti Maria M. Aktivitas sosial, banyak perempuan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta isu-isu sosial lainnya. Peran seniman, penggerak budaya dan tradisi. Seniman, baik dalam seni rupa, musik, tari, atau teater, memainkan peran penting dalam menggambarkan dan melestarikan inovator seni. Banyak seniman yang mendorong batasan-batasan konvensional dalam suarakan isu sosial. Melalui karya seni, seniman juga sering menjadi juru bicara untuk perubahan sosial. Mereka dapat menggunakan karya mereka untuk mengkritik ketidakadilan atau untuk menginspirasi kesadaran sosial. Rana sastrawan, pencipta sastra. Sastrawan menciptakan karya penyebar nilai moral. Banyak sastrawan yang menulis dengan tujuan untuk menyebarkan nilai moral dan etika dalam masyarakat. Karya-karya pengkritik sosial, sastrawan juga berfungsi sebagai pengkritik sosial yang tajam, mengangkat isu-isu politik, ketidakadilan sosial, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Karya-karya sastrawan seringkali mengundang refleks secara keseluruhan. Para tokoh wanita, seniman, dan sastrawan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya, memperjuangkan perubahan sosial, serta mensejahterakan kehidupan manusia melalui karya-karya belaka. Kesimpulannya adalah 1. Belanda tidak rela begitu saja melepaskan Indonesia sebagai merdeka. 2. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. 3. Untuk memecahkan masalah hubungan Indonesia-Belanda, bangsa Indonesia menggunakan dua cara, yakni diplomasi dan konfrontasi. 4. Kesabaran dan kegigihan bangsa Indonesia akhirnya memperoleh hasil dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.